Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Sebelum mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini masih mengenai bangun ruang kompetensi dasar 3.4. Pada pertemuan keempat dengan submateri bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kerucut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah Ananda Soli dan Soliha mampu mengidentifikasi ciri-ciri kerucut dengan melihat benda-benda di sekitar, kemudian mampu menentukan diameter, jari-jari, dan tinggi kerucut, serta mampu menghitung volume kerucut yang disajikan dalam bentuk gambar dan soal cerita. Kita akan mulai pembelajaran. Matematika mudah? Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan langsung masuk ke pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 3.4 bangun ruang. Pada pertemuan keempat, kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume kerucut. Kerucut, seperti yang sudah pernah kita pelajari mengenai komponen-komponen pada bangun ruang pada pelajaran sebelumnya, merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut kerucut, serta memiliki satu titik puncak dan memiliki satu buah rusuk. Jadi kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai dua sisi, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Masih ingat kalian? Pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencari luas dan keliling lingkaran. Kita juga sudah belajar mengenai komponen-komponen yang ada pada bangun datar sebuah lingkaran. Dua komponen yang berperan pada pembelajaran kali ini adalah diameter dan jari-jari. Oke. Masih ingat apa yang dimaksud dengan jari-jari? Insya Allah masih ya. Oke, coba sebutkan. Ya, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan bagian tepi lingkaran. Dan diameter adalah garis yang menghubungkan bagian tepi lingkaran dengan tepi lingkaran dengan melalui titik pusat lingkaran. Oke, perhatikan. Dengan melalui titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa diameter itu sama dengan 2 dikali R atau 2 dikali jari. Oke. Seperti pada tujuan pembelajaran, Ananda sekalian diajak untuk mampu mengidentifikasi
benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut. Ayo coba, adakah yang bisa menjawab benda apa saja di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut? Betul. Salah satunya adalah apa? Topi caping Pak Tani. Atau apa yang sering kalian makan? Iya, es krim yang bentuknya seperti cone, ya, atau cone es krim. Dari komponen-komponen kerucut ini, kalian sudah memahami apa itu jari-jari dan diameter. Nah, tinggi kerucut adalah garis khayal yang tegak lurus dengan alas dan bersinggungan dengan titik puncak dari kerucut. Jadi tingginya ini dari titik puncak ke alas kerucut, tepat di bagian tengah alas kerucut dan titik puncaknya. Ini namanya tinggi dari kerucut. Sekarang kita akan masuk ke apa rumus volume kerucut. Nah, sekarang kita akan membahas volume kerucut. Rumus Ustazah sudah menampilkan volume kerucut. Karena ini berupa rumus, maka Ustazah tandai seperti ini. Nanti di buku kalian juga kalian boleh menandai seperti ini, atau kalian bikin kotak, terserah kalian. Ini untuk mengingatkan kita, nak, oh, bahwa ini rumus yang harus kalian hafal. Sebelumnya kalian sudah menghafalkan ya, rumus balok, kubus, dan rumus tabung. Rumus volume kerucut hampir sama dengan rumus volume tabung. Perhatikan, masih ingat dengan rumus volume tabung? Masih ya? Coba sebutkan. Volume tabung rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi. Betul itu. Karena alasnya berbentuk lingkaran, kita jabarkan bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Jadi volume tabung seperti yang sudah kita pelajari itu sama dengan luas alas dikali tinggi tabung, di mana luas alas tabung juga berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita jabarkan rumusnya, pi r kuadrat dikali t. Tanda titik di sini menyatakan dikali. Jadi kalau Ustazah tuliskan seperti ini, artinya tandanya itu dikali. Jadi seperti ini boleh, seperti ini boleh. Kita tuliskan rumusnya. Atau kita jabarkan lagi. Pi dikali R. R kuadrat itu sama dengan R dikali R. Dikali tinggi. Nah, ini rumus volume tabung yang sudah kalian pelajari. Sekarang bandingkan dengan rumus volume kerucut. Bandingkan. Hampir sama. Tapi volume kerucut mempunyai ketetapan nih, ada angka 1/3 di depannya. Jadi kalau volume tabung hanya luas alas dikali tinggi, maka volume kerucut itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran nih, jadi agar kalian bisa memahami rumus terlebih dahulu ya. Luas alas ini
Luas alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Kalau kita jabarkan rumusnya jadi seperti ini. Ini rumus luas lingkaran. 1/3 pi R kuadrat dikali tinggi. Jika diuraikan akan menjadi seperti ini. R kuadrat itu R dikali R. Jadi rumusnya 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali T. Sampai di sini. Semoga bisa memahaminya ya. Insya Allah. Saja akan lanjutkan. Kita akan memahami rumus ini satu persatu. Di sini ada V kerucut, saja buat. Saya akan jelaskan di sini. V kerucut itu artinya sama dengan volume kerucut. Di sini ada R. R itu simbol dari ukuran jari-jari yang diketahui nanti pada soal. Kemudian ada pi. Oke, kalian sudah terbiasa dengan pi. Pi merupakan konstanta atau ketetapan. Ya. Pi yang digunakan bisa 22/7 atau 3,14. Seperti pada pertemuan selanjutnya, kita mengingat lagi kapan pi 22/7 digunakan. Oke, masih ingat. Jika jari-jari pada alas kerucut itu merupakan kelipatan 7. Ya. Kita lanjutkan. T di sini merupakan tinggi kerucut. Untuk memperjelas rumus, Ustazah akan langsung masuk ke contoh soal. Buka buku kalian pada halaman 147. Oke, pada halaman 147. Kita akan coba contoh soal nomor 3. Disajikan gambar. Oke, ada gambar. Sudah hapus ya. Disajikan gambar sebuah kerucut dengan jari-jari 14 cm. Ini saja tulis. Dan tinggi 30 cm. Jadi, semisalnya ada di soal tidak ditemukan di sini tingginya, tapi ditulisnya di sini nih tingginya. Itu sama, Nak. Jadi menunjukkan tinggi kerucut juga ya, jangan bingung. Karena tinggi di sini dengan tinggi di sini sama. Nah, paham ya? Oke, kita akan lanjut ya. Baiklah. Seperti biasa, setiap ada soal matematika, baik itu soal cerita maupun soal yang disajikan dalam bentuk gambar, biasakan untuk menuliskan data-data dari soal dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, kita akan menuliskan data-data soal ini. Apa yang diketahui? Diketahui jari-jarinya sama dengan 14 cm. Apalagi yang diketahui? Tinggi kerucutnya berapa? 30 cm. Apa yang ditanyakan soal? Soal minta apa? Kita menghitung volume kerucut.
Oke, kita hitung volume kerucut. Berapa? Kita akan jawab. Karena semua data sudah ada, kita langsung menuliskan rumus di sini. Volume sama dengan, lebih baiknya kita menggunakan rumus yang dijabarkan ini karena R-nya sudah ada. Perhatikan. Karena jari-jarinya 14 cm merupakan kelipatan 7, maka gunakan pi yang berapa? Yang 22/7. Kita tuliskan 1/3 merupakan rumus nak, ketetapan. Jadi kita tulis 1/3 dikali pi dikali R dikali S dikali tinggi kerucut. Karena semua data sudah ada, kita tinggal memasukkan data tersebut ke rumus, kita pindahkan. Yang rumus ini kita tuliskan apa yang diketahui di sini. Yang ketetapan tidak boleh diganggu karena merupakan rumus. Kita tuliskan 1/3 dikali pi-nya kita ganti. Karena R atau jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai pi-nya yang berapa? 22/7. Dikali R-nya berapa? 14 cm dikali 14 cm dikali tingginya berapa? 30 cm. Sampai di sini tidak bingung ya? Semoga kalian bisa mudah memahaminya. Sekarang kita akan belajar mengalihkan. Nah, sekarang kita akan coba menyederhanakan pembilang dan penyebut. Seperti biasa, setiap ustazah memberikan pembelajaran matematika, sudah ustazah biasakan untuk menyederhanakan, ya. Langsung menyederhanakan dengan melihat pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat di sini yang bisa dibagi 7 dengan 14 nih. 7 dibagi 7 berapa? 1. 14 dibagi 7 berapa? 2. 7 merupakan penyebut, 14 merupakan pembilang. Sama-sama bisa dibagi 7. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Ini ustazah 30 dan 3. Oke. Sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 30 dibagi 3, 10. Nah, sekarang sudah sederhana. Kita tinggal mengalihkan 1 dikali 22. 22 dikali 2, kemudian dikalikan 14 dan dikalikan 10. Sampai di situ nggak bingung ya? Ya, mudah-mudahan mudah memahaminya. Kita akan kalikan. 22 dikali 2 hasilnya 44. Sekarang kita akan kalikan 44 dikali 14. Kita coba nih sini. 14 dikali 44. Masih ingat ya cara mengalihkan? 4 dikali 4 berapa? 16. Satunya disimpan. 4 dikali 1 4 ditambah 1 5. Oke, sekarang kita kalikan bilangan yang kedua. 4 dikali 4 sama 16. Satunya disimpan. 4 dikali 1 4 ditambah 1 5. Kita jumlahkan. Hasilnya 616.
Perhatikan, hasilnya 616. Dikalikan 10. 616 cm. Perhatikan, karena cm dikali cm, dia cm kuadrat. Dikalikan 10 cm. Masih ingat, Ustazah saja mengajarkan untuk perkalian yang dikalikan 10, 100, atau 1000, kita tidak perlu mengalikan dengan cara deret seperti ini. Kalikan saja 616 dikalikan 1. Berapa hasilnya? 616. Tambahkan nolnya 1. Jadi hasil dari volume jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm, hasilnya 6160. Sekarang apa satuan volume? Perhatikan ini. Satuannya tetap cm, tapi pangkatnya sudah berubah, ya. Karena satuan volume pangkatnya menjadi pangkat 3. cm persegi dikalikan cm, jadi cm pangkat 3. Atau dibacanya, volume dari kerucut ini adalah 6160 cm kubik. Sampai di sini, semoga bisa memahami. Oke, silakan kalian catat. Oke, sudah? Jika sudah selesai kalian catat, Ustazah akan masuk ke contoh soal yang kedua. Ustazah bikin soalnya ya, untuk soal yang kedua. Nih, kita bikin soalnya. Ada sebuah kerucut, yang ini Ustazah hapus dulu. Ustazah hapus ya. Rumusnya tidak usah dihapus. Yang diketahuinya Ustazah hapus. Yang ditanyanya tidak usah dihapus, karena yang ditanyakan juga volume kerucut. Sekarang soalnya seperti ini. Sebuah kerucut memiliki luas alas 314 cm persegi. Tingginya adalah 18 cm. Berapa volumenya? Ini lebih mudah malah. Jadi diketahui, tulis dulu. Diketahui apa? Luas alas. Luas alasnya berapa? Tadi berapa? 314 cm persegi. Kemudian tingginya, tinggi si kerucut itu 18 cm. Yang ditanyakan sama volume kerucut. Ustazah tidak menghapus nih rumus yang pertama tadi agar kalian bisa membandingkan. Tapi apakah rumus ini tepat? Oke, kita lihat lagi catatan rumus kita. Di sini diketahuinya alas dengan tinggi. Artinya untuk lebih mudah kita gunakan rumus yang ini, yang pertama. Jadi kalau menggunakan rumus yang ini, kita harus balik lagi mencari jari-jari. Jadi untuk lebih praktis, kita langsung menggunakan rumus yang pertama. Itu lebih tepat, karena yang diketahuinya luas alas dikali tingginya. Kita langsung masuk ke rumus yang pertama. Oke, sekarang seperti tadi. Yang diketahuinya sudah ada, rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan. Kita tulis lagi 1/3-nya. Dikali berapa luas alasnya? 314 cm persegi.
persegi. Tingginya berapa? 18 cm. Oke. Seperti yang tadi, ada perkalian soal yang seperti ini. Sederhanakan pembilang dan penyebut. Oke, ya udah tahu ya. Sekarang mana yang bisa disederhanakan? Yang lebih mudah 3 dengan 18. Karena sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 18 dibagi 3, 6. Sudah sederhana. Kita tidak membagi lagi. Tinggal kita kalikan. 314 dikali 6. Nih, kita kalikan di sebelahnya. Kalikan. 6 dikali 4, 24. 4-nya ditulis, 2-nya disimpan. 6 dikali 1, 6. Ditambah 2, 8. 6 dikali 3, 18. Dan didapatkanlah volume kerucut dengan luas alas 314 cm persegi dan tinggi 18 cm itu volumenya 1884 cm apa nak? Sentimeter kubik. Ingatkan ini merupakan satuan volume. Oke. Nah, sampai di sini pembelajarannya. Oke. Nanti kalian akan mencoba mengerjakan latihan soal pada halaman 147. Soal nomor 4 dan soal nomor 5. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri. Sebelum Ustazah tutup, kita mengingat dulu rumus volume kerucut. Oke, sama-sama ya. Volume kerucut itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dapat dijabarkan bahwa volume kerucut itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Atau 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali T. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Ananda Solih dan Solihah untuk belajar di rumah dan membantu mengerjakan latihan soal secara mandiri. Biasakan untuk rajin mengerjakan latihan soal. Saya cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saja tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.